Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Kulata Ayun dari jurusan Pendidikan Kimia. Hari ini, saya akan membahas sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu sabun. Nah, pernah nggak sih kalian bertanya, mengapa sabun bisa membersihkan? Apakah karena busanya yang banyak, atau karena kandungan kimianya? Yuk, kita cari tahu bersama. Lalu, sabun ternyata bukan sekadar benda yang menghasilkan busa, tetapi merupakan senyawa kimia yang unik karena memiliki dua sifat berbeda. Bagian kepala yang suka air disebut hidrofilik, dan ekor yang suka minyak disebut hidrofobik. Nah, dua sifat ini membuat sabun bisa menjembatani air dan minyak, sehingga kotoran berminyak bisa terangkat dan larut dalam air. Lalu yang ketiga, struktur kimia sabun. Secara kimia, sabun adalah garam natrium atau kalium dari asam lemak, biasanya dengan rantai karbon panjang C12 sampai dengan C16. Karena sifatnya amfipatik, sabun bisa menurunkan tegangan permukaan air. Jadi, air lebih mudah menyebar dan menembus kotoran. Itulah mengapa sabun bisa membuat air jadi lebih pintar dalam membersihkan. Nah, bayangkan, misalnya kalian mencuci piring berminyak hanya dengan air, minyaknya tetap menempel kan? Tapi saat diberi sabun, langsung larut. Nah, itu karena sabun bekerja sebagai jembatan antara air dan minyak. Lalu peran surfaktan. Sabun bekerja sebagai surfaktan, yaitu zat yang menurunkan tegangan permukaan air. Saat sabun dilarutkan, ia membentuk struktur bundar bernama misel. Bagian dalam misel memeluk kotoran minyak, sementara bagian luarnya berinteraksi dengan air. Akibatnya, kotoran yang tadinya menempel bisa terangkat dan terbuang saat dibilas. Selain itu, sabun juga membantu menghilangkan mikroorganisme. Jadi, bukan cuma bersih, tapi juga higienis. Nah, jadi siapa yang di sini tahu kenapa sabun antiseptik terasa berbeda dari sabun biasa? Ayo. Nah, lalu yang kelima ada variasi komposisi. Nah, tidak semua sabun itu sama. Konsentrasi surfaktan seperti LSS, sodium lauryl sulfate, mempengaruhi banyaknya busa dan kekuatan pembersihnya. Kalau sabun mandi, biasanya ditambah minyak alami seperti kelapa, zaitun, atau jarak agar kulit terasa lembut. Sekarang banyak juga sabun ramah lingkungan dari bahan alami. Nah, jadi ini penting untuk mengurangi dampak kimia pada lingkungan. Jadi, bukan cuma wangi yang penting, tapi juga apakah sabun kita ramah dengan alam. Lalu, ada proses pembuatan sabun. Nah, jadi sabun dibuat lewat proses yang disebut saponifikasi, yaitu reaksi antara minyak dan basa kuat yang menghasilkan sabun dan gliserol. Ada dua metode, proses dingin cold process yang menghasilkan sabun lembut karena gliserolnya tetap ada, dan proses panas hot process yang lebih cepat tapi teksturnya agak keras atau kasar. Jenis minyak juga mempengaruhi hasil akhir. Minyak kelapa menghasilkan busa banyak, minyak zaitun memberi kelembutan, sedangkan minyak jarak menambah stabilitas busa. Pernah coba bikin sabun sendiri nggak sih? Kalau belum, mungkin bisa jadi ide praktikum yang seru. Nah, jadi di sini kesimpulannya, bisa kita simpulkan bahwa sabun merupakan surfaktan amfipatik yang mampu menurunkan tegangan permukaan air dan mengemulsikan kotoran. Kinerja sabun sangat bergantung pada komposisi dan metode pembuatannya. Dengan memahami kimia sabun, kita bisa membuat produk yang lebih efektif, lembut di kulit, dan ramah lingkungan. Jadi, intinya sabun bukan sekadar alat pembersih, tapi bukti bagaimana konsep kimia bisa diterapkan langsung dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga setelah ini kita semua lebih memahami reaksi di balik busa sabun yang kita gunakan setiap hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.